get lost inside my thoughts, and when I start to think. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yohanes Prasetyawan dari Manajemen KP NPM 1850945. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan jawaban dari tugas mata kuliah pemasaran jasa. Yang pertama adalah jelaskan mengapa konsumen menjadi faktor penting yang mempengaruhi perkembangan industri jasa. Konsumen adalah salah satu alasan bagi perusahaan dan institusi untuk mempertahankan keberadaannya, karena konsumen memberikan faktor pendapatan yang amat besar bagi suatu perusahaan. Oleh karena itu, pada saat kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen berubah, perusahaan jasa harus mampu melakukan suatu perubahan. Hal ini dilakukan agar konsumen tidak lari ke penyedia jasa yang lain. Konsumen menginginkan layanan yang optimal dan lengkap. Oleh sebab itu, banyak industri-industri jasa seperti supermarket, retail, dan ojek online, dan lain sebagainya yang meningkatkan pelayanan dan kualitas mereka guna mempermudah mobilisasi konsumen dengan menyediakan dan menghadirkan variasi layanan yang baru. Meningkatnya pendapatan konsumen dan perkembangan kehidupan yang makin kompleks membuat konsumen rela membayar ekstra uang untuk mendapatkan kenyamanan dan pelayanan yang optimal. Konsumen mempunyai daya beli yang cukup kuat karena meningkatnya kemampuan biaya. Hal ini menyebabkan tuntutan mereka terhadap produk dan jasa adalah faktor value yang terpresentasi pada kenyamanan, kualitas, kecepatan, dan kemudahan. Hal ini dapat dilihat pada sektor bisnis jasa seperti konsultan, pengacara, finansial, akuntan yang terus mengalami peningkatan yang drastis, di mana konsumen mau membayar untuk mendapatkan kenyamanan. Keadaan ini akan semakin berkembang semakin pesat pada waktu yang akan datang. Pertumbuhan sektor jasa menunjukkan semakin banyak orang mencari sesuatu yang praktis dari kehidupan yang kompleks, sehingga muncul keinginan untuk membuat segala sesuatu lebih sederhana. Situasi ini menimbulkan peluang bisnis jasa di mana komponen pelayanan menjadi faktor utama. Jika penyedia jasa tidak dapat memberikan pelayanan yang baik dan dapat memuaskan konsumen, mereka akan pergi ke penyedia jasa yang lain. Jadi konsumen sangat memberikan pengaruh terhadap perkembangan industri jasa, karena industri jasa yang mengikuti perubahan keinginan dan kebutuhan konsumen akan mengalami perkembangan secara tidak langsung. Jika industri jasa tidak melakukan perubahan-perubahan untuk mengikuti pola hidup konsumen, maka industri jasa akan stuck atau bertahan di situasi yang sama, tidak akan dapat berkembang dan akan kehilangan konsumen. Jadi konsumen sangat berpengaruh terhadap pentingnya perkembangan industri jasa itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kebijakan pemerintah Indonesia melakukan privatisasi dan deregulasi industri penerbangan telah menyebabkan industri ini berkembang pesat. Tetapi ada indikasi bahwa pada saat ini pelaku bisnis penerbangan menggunakan harga murah sebagai strategi untuk memenangkan persaingan. Jelaskan. Regulasi pemerintah sangat berpengaruh terhadap sektor jasa. Berbagai ketentuan pemerintah seperti peraturan penentuan produk, atribut, prosedur, intervensi geografi, dan program standar harus dilakukan dan diikuti oleh para pelaku bisnis. Situasi ini sangat mempengaruhi perusahaan jasa untuk berkompetisi. Beberapa industri harus menyesuaikan regulasi pemerintah ini. Salah satunya adalah industri jasa penerbangan. Privatisasi merupakan pengubahan status kepemilikan suatu badan usaha dari kepemilikan negara atau umum menjadi kepemilikan individu. Kebijakan ini memberikan kebebasan keluar masuknya barang dan jasa tanpa adanya hambatan lintas negara. Masyarakat juga bebas melakukan apapun tanpa ada tekanan dan intervensi dari pemerintah setempat. Deregulasi pemerintah telah mengurangi banyak kendala dalam aktivitas persaingan.
halangan untuk masuk dilonggarkan, dan pembatasan geografi terhadap service delivery dikurangi. Pelaku bisnis jasa mempunyai kebebasan untuk bersaing dalam harga dan mengembangkan pasar dan produk baru. Tetapi, pengurangan regulasi dapat berdampak negatif dalam mempertahankan kelangsungan bisnis. Kompetisi melalui harga akan berpengaruh terhadap profit jangka panjang yang diperlukan untuk investasi jangka panjang perusahaan. Kecenderungan ini terjadi pada industri penerbangan swasta lokal Indonesia yang harus berkompetisi dengan perusahaan internasional. Tingginya tingkat persaingan ini akan mendorong pelaku bisnis ini menawarkan harga tiket murah yang tentunya akan menguntungkan konsumen. Tetapi, dengan harga murah ini memunculkan kekhawatiran terhadap aspek keselamatan penumpang karena kos atau biaya untuk maintenance atau perawatan pesawat menjadi kecil, dan juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas pelayanan dan keamanan. Jadi indikasi penurunan biaya tiket ini merupakan sesuatu hal yang menguntungkan di sisi konsumen, tapi akan menimbulkan kekhawatiran dari penyedia jasa penerbangan itu sendiri dalam pembiayaan pemeliharaan pesawat dan pemberian layanan serta keamanan bagi konsumen. Tentu hal ini menjadi pertimbangan yang harus dipertimbangkan oleh pemberi jasa penerbangan untuk dapat meningkatkan kualitas layanan dan pemeliharaan pesawat agar tetap menjamin keamanan dan keselamatan penumpang itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah salah satu faktor pendorong perkembangan bisnis jasa adalah munculnya definisi baru tentang konsumen. Definisi baru konsumen adalah bahwa perusahaan mulai memperhatikan bahwa karyawan mereka sebagai konsumen internal yang menjadi ujung tombak keberhasilan perusahaan. Karyawan juga membantu menentukan perkembangan perusahaan. Lalu untuk meningkatkan kinerja karyawan, maka perusahaan berusaha bagaimana memenuhi kebutuhan mereka dan menggunakannya sebagai sumber daya yang penting yang harus dipelihara, yaitu dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang dapat membantu meningkatkan dan mengembangkan keterampilan dan kemampuan karyawan itu sendiri. Munculnya kepedulian tentang pentingnya peranan internal konsumen ini telah memunculkan berbagai konsep, antara lain lingkaran kualitas. Ide yang melandasi konsep ini adalah bahwa dengan mengkombinasikan pengetahuan pekerja dengan tujuan manajemen sehingga dapat menghasilkan penawaran yang berkualitas dan dapat meningkatkan loyalitas konsumen. Lingkaran kualitas terkait dengan keterlibatan pertukaran informasi secara kontinu antara karyawan dengan manajemen. Jadi inti dari definisi baru dari konsumen ini adalah perusahaan menyadari bahwa konsumen di dalam perusahaan itu adalah karyawannya sendiri yang merupakan konsumen internal yang harus dipelihara dengan baik, karena dengan karyawan perusahaan dapat mencapai tujuan dan sasaran perusahaan, sehingga karyawan yang merupakan internal konsumen harus dipelihara dan diberikan pendidikan dan pelayanan yang terbaik juga. Jadi itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan pada hari ini. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.